Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini kita bisa ketemu lagi di episode keempat Talk atau Entrepreneurship Talk, bincang-bincang entrepreneurship bareng orang-orang hebat di Universitas Medan Area. Dan kali ini teman-teman sekalian kita ketemu sama anak muda yang kreatif, ya kan? Anak muda atau mudi sih? Anak muda-mudi. Anak muda-mudi ya. Kalau anak muda-mudi apa jenis kelaminnya? Iya, campur ya kayaknya. Campur ya. Berarti anak muda aja ya. Anak muda. Anak muda dari Kota Medan ya, dari Kota Medan. Iya benar, Kota Medan. Dari Fakultas Psikologi tentunya ya. Kalau di minggu lalu kita juga masih dari Fakultas Psikologi ya. Dan kali ini ternyata anak psikologi banyak juga yang punya usaha dan bakat-bakat entrepreneurship. Iya. Dan kali ini kita akan ngobrol banyak seputar wedding ya, Iya, atau make-up. apa sih selain wedding, nama wedding organization atau Ini sih biasa IO ya. IO. Event Nah, organizer. kita akan ngomong, mungkin nanti teman-teman juga bisa dapetin trip atau tricks gitu ya. Gimana caranya berbisnis IO ya. Iya benar. Dan nanti kita akan ngobrol banyak pastinya gitu. Dan tentu sebelum kita ngobrol banyak, kita pengen tahu dulu, kepoin dulu, ini siapa sih bintang tamu kita kali ini? Yeah. Belum ngomongin penghasilannya berapa ya? Tunggu dulu ya. Karena rata-rata ya, pemirsa Entrepreneurship Talk selalu nanya, emang berapa sih penghasilannya kalau jadi mahasiswa sibuk-sibuk mikirin usaha? Emang berapa sih penghasilannya sampai kuliahnya nanti IP-nya bakal naik turun gitu ya? Iya. Nah, mungkin boleh kenalan dulu. Kalau yang saya tahu barusan ini namanya Dinda. Mungkin boleh kenalan dulu. Dinda, sapa teman-teman Etalk ya. Hai teman-teman Etalk. Jadi kenalin, nama aku Dinda. Nama panjangnya Adinda Elvira Purnawarman. Kalian bisa panggil aku Dinda. Aku semester 5 di Fakultas Psikologi. Pastinya di Universitas Medan Area. Keren kan Uma? Oh. Keren ya Uma ya. Iya. Jadi aku tinggal di Jalan Setiabudi, Medan. Instagramku kalian bisa cek di sini. Nih di sini Instagramnya. @seladardino. Kamu nanya-nanya hari Iya, kawinan boleh. di bulan Februari gitu ya. Yang mau kawin bisa langsung aja DM kontak. Apalagi ini bulan penuh cinta ya. Iya, Februari ya kak ya. Ini berarti momen banget ya. Mudah-mudahan kalau Pak Imam nanti bisa lebih cepat editnya, Iya. bisa langsung aja di Februari, jadi bisa langsung dapat orderan Dinda ya. Iya, alhamdulillah. Nah, Amin. senang tentu ya kita kedatangan lagi orang hebat di psikologi ya, Dinda tentunya. Ngomong-ngomong tentang event organizer, Ya. dulu IO itu seperti bukan pekerjaan teman-teman sekalian ya kan? Dulu itu kalau jadi IO itu kayak orang yang punya project tak menentu. Tapi lihat ya kan, di 10 atau 15 tahun terakhir IO itu jadi satu gawean yang setiap orang pengen banget jadi bagian dari IO. Benar. Ya kan, Kak. ikut-ikut megang kamera, ikut-ikut nata-nata bunga, ya kan, ikut-ikut nata bagian yang Iya, paling menyindir. dekor-dekor lah intinya, dekor-dekor. Jadiin panggung itu kayak istana dan Iya, sebagainya, ngatur kru ya kan, drone-nya terbang di atas. Wah, itu pekerjaan luar biasa sekali. Dan hari ternyata ada anak muda. Usia berapa sih, Din? Dinda di Agustus nanti tahun ini 21 tahun. 21 tahun, ini usia produktif nih. Iya. Produktif untuk nikah gitu. Udah nikah Banyak belum, yang Din? udah belum, alhamdulillah. Belum, pengen nggak? Pengennya sih selesai tamat aja Ya. nanti. Tamatnya kapan? Insya Allah 2022, doain aja 2022 ya, catat tanggalnya. 2022 berarti Dinda udah bisa dideketin, ya kan? Pitching Iya. tanggal, Iya. pitching baju, ya kan? Semua yang udah Ya. lengkap ya, satu paket ya dia ya. Ya sekarang bajunya, bunganya warna apa, rumah-rumahnya, ya kan? Gedungnya suasana seperti apa. Nah, itu dulu di sesi ini. Ketemu lagi sebentar lagi. Masih di Talk bersama Dinda dengan Kak Jojo ya. Jojo. Nah,
Kalau di minggu lalu kita nggak dapetin insight ya, di episode lalu kita nggak dapetin insight karena kebetulan kita nggak jadi ketemu bintang tamunya ya. Bintang tamunya kebetulan artis. Jadi kali ini ya bukan berarti Dinda nggak artis sih ya, Dinda artis juga gitu. Artis untuk pelanggannya gitu ya. Iya benar. Nah jadi kalau minggu lalu kita ngomongin trik tentang bagaimana bisa tetap tumbuh bisnis kita di era pandemik. Kali ini kita akan ngomongin banyak tentang event organizer. Kayaknya panas ya minggu ini ya. Iya. Memang kita yang lagi panas atau cuacanya panas? Kayaknya kita lagi panas ngelihat seseorang jalan sama yang lain gitu. Oh gitu. Ya. Selalu begitu ya. Iya. Bakat itu kayaknya. Nggak tahu kak. Baik, kita akan mulai bukaan. Waduh, buka apa nih ya? Buka apa tuh? Nah, kali ini di tag yang pertama, wah aku baca-baca nggak apa-apa ya, ngope ya. Nggak apa-apa. Udah baca itu. Din, kalau boleh tahu, kapan pertama kali kamu mulai menggeluti bidang ini? Jadi teman-teman, awalnya Dinda di tahun 2017 itu tuh bareng sama kakak Dinda. Ya. Namanya Mbak sih. Oh, Mbak. Bareng sama mbaknya Dinda. Itu tuh awalnya tuh kayak cuman make up aja gitu, make up wedding, make up wisuda, terus engagement gitulah. Nah kemudian kayak berpikir kalau kita di sini aja tuh nggak bakal maju katanya. Kita buat aja satu paketan sama dekor-dekor gitu. Nah setelah itu kita butuh dana tuh banyak kan karena harus benar-benar dari nol gitu persiapannya. Akhirnya pinjam sama orang tua. Akhirnya dikasih nih dana sekian nih. Kita beli barang, beli bahan-bahannya untuk dekor apa-apa aja persiapannya. Sebelum Dinda sama mbaknya Dinda itu mau buat keputusan untuk bangun IO sendiri, kan alat mahal tuh ya? Iya benar, mahal. Butuh duit yang banyak tentu ya. Benar. Nah kalau teman-teman kita mungkin di luar masih banyak mikir beli gadget yang mahal, beli elektronik yang mahal, beli makeup yang mahal. Ternyata ada teman kita yang mungkin nggak mikirin itu dulu ketika itu ya. Iya benar. Tapi tetap cantik tentu ya ketika itu. Ya. nggak sampai nggak gincuan ya. Iya parah sih. Gitu. Dan gimana membangun kepercayaan sama khususnya orang tua ya? Karena memang tadi Dinda sampaikan bahwa Dinda itu coba hire orang tua untuk invest di bisnisnya Dinda gitu. Benar. Gimana membangun kepercayaan mereka? Kan Jadi, kadang-kadang orang tua kita itu kan kebanyakan ngapain ya kan? Nguliahin anak, ujungnya malah mau dagangan gitu kan, mau bisnisan gitu. Jadi awalnya mama emang nggak suka anaknya itu berwirausaha. Tapi ayah Dinda itu dalam bidang wirausaha. Nah jadi emang ayah ini selalu mendukung apa yang anaknya pengen selagi itu masih baik. Nah kalau mama tuh pengennya tuh anaknya kayak kerja kantoran gitu kan. Menurut mereka mungkin kerja itu ya ngantor gitu ya, kantor gitu ya. Dalam posisi kita tuh kerja ya ngantor gitu, bukan kayak jualan kan kerja juga kan kak gitu ya. Jadi awalnya karena mama juga tahu memang Dinda dengan Mbak Dinda tuh punya bakat make up nih. Ya udah akhirnya kita ngobrol, kita bisa nih buat omset sebulan itu segini. Kita bakal balikin model. Dan karena kita itu udah kayak ngasih motivasi mama nih bahwa kita tuh bakal maju gitu. Akhirnya bakal berhasil nih mah gitu ya. Jadi alhamdulillah dalam 2 bulan itu omset itu udah terkumpul lagi. Mampu mengembalikan uang orang tua tadi. Orang tua ya. Benar. Nah, tidak gampang memang teman-teman sekalian ya. Deg-degan nggak sih mengawali 2 bulan untuk kemudian bisa nggak sih ini sesuai omongan kita bisa kita balikin duit orang tua kita gitu. Awalnya gitu kan kak, kayak Dinda bilang sama Mbak Dinda gitu kan. Kan manggilnya bunda karena dia udah punya anak kan. Bun, kita yakin bisa nih balikin uang mama nih gitu kan. Bisa, kita pasti bisa katanya. Jadi sebulan itu tuh bener-bener kayak cuman satu dapat nih, satu klien gitu doang. Setelah itu di bulan keduanya benar-benar dapat 3 klien yang memang omsetnya itu lumayan lah kan. Gitu ya. Akhirnya bisa balikin. Jadi di dalam 2 bulan itu kita tuh untungnya benar-benar sedikit karena mau balikin si modal tadi ke mama. Dapetin order itu pun nggak sekonyong-konyongnya. Iya. Gitu ya. Kalau ngomongin belief deh, ya kan. Iya.
hanya sebatas yakin bisa kembaliin, atau memang ketika di project pertama Dinda juga melakukan gerakan-gerakan mungkin yang bisa kemudian mengundang customer gitu, mungkin modelnya seperti apa sih gitu? Jadi cara kita mengundang customer pasti pertama dari keluarga kita nih tahu nih punya usaha wedding misalnya gitu kan, boleh deh kalau misalnya ada teman-teman kalian yang mau wedding bisa hubungin kita gitu. Di sosmed udah pasti ya Kak ya, di sosmed teman-teman circle Dinda gitu. Jadi kemarin karena tahu Dinda baru buka usaha wedding, kebetulan kakaknya teman Dinda itu mau nikah, akhirnya dia pakai Dinda. Dia pakai gitu ya. Dan gitu. Itu akibat bagian dari belief nggak? Karena keyakinan pasti dapat nih gitu ya. Karena kita pasti percaya lah Allah itu maha baik. Ya. Dia yang memberikan kita rezeki. Gitu. Satu insight ya. Bahwa setelah tadi keberanian ya. Iya, keberanian untuk membuat keputusan teman-teman sekalian. Karena apa? Kalau kita nggak berani, nggak akan terjadi sesuatu gitu ya. Dan kemudian Dinda selain berani punya belief ternyata ya, bahwa hasil tidak mengkhianati proses. Usaha tidak mengkhianati hasil. Iya. Usaha tidak mengkhianati hasil. Gitu. Hasil tidak mengkhianati usaha gitu. Kebalik, usaha tidak mengkhianati hasil. Nah, setelah berani, belief ya kan, kemudian kerja keras ya kan. Terus berikutnya apalagi relation? Selain tadi saudara-saudara gitu. Iya. Kemudian merambah ke mungkin collab juga dengan WO yang lain. Itu kalau collab sebenarnya jadi sistemnya Dinda ini begini Kak. Kita nyiapin dekor hanya untuk di pelaminan. Jadi kita kayak alat masak nih, ada yang butuh alat masak, terus pelaminan kita tuh duet sama, maksudnya join lah sama WO yang lain. Din. Iya Kak. Tentu selain belief tadi ya. Iya. Ada nggak energi yang benar-benar membawa Dinda gitu ya ke alam ini gitu, ke dunia wirausaha ini? Atau cita-citakah mungkin atau apa gitu? Jadi sebenarnya ini ngomongin cita-cita dulu nih. Iya. Jadi ada nggak kaitannya dengan? Oke, mungkin nggak langsung, kayaknya nggak nyambung ke antara cita-citaku dengan hari ini yang aku lakukan. Iya. Tapi bergerak dari harapan mulia apa sih sehingga kemudian mau bertarung di bidang ini gitu. Oke. Agak ribet ya pertanyaan, tapi bakal Dinda jawab. Ya. Jadi emang Dinda tuh suka banget di dunia wirausaha gitu ya. Karena pengen jadi kayak cewek pembisnis gitu lah, apa sih perempuan pembisnis gitu ya. Jadi emang dari dulu sebenarnya cita-citanya tuh punya usaha sendiri gitu. Jadi nggak lari jauh lah dari yang sekarang. Kenapa pengen punya usaha sendiri? Karena menurut Dinda itu lebih enjoy. Kita tuh nggak kerja sama orang. Kita yang memperkerjakan itu kita lebih mulia gitu nggak sih Kak? Merdeka ya. Iya. Dan jadi mempekerjakan orang gitu. Nah, udah gitu tuh kayak kita tuh nggak butuh terlalu capek karena kita anggota, kita bayar orang gitu. Dan kita nyuruh orang nih, kita bayar mereka. Kita yang nyuruh kita juga dapat duit gitu tanpa kita tuh harus mengerjakan seberat yang mereka kerjain. Jadi tadi kalau di pembelajaran kurusan di UMA ada namanya Entrepreneurship Smart Guide Model. Di pembelajaran pertama ESG model itu ada namanya Noble Purpose. Noble Purpose itu cita-cita mulia. Iya. Nah, kayaknya Dinda udah masuk di relung itu ya. Iya. Kepengen merdeka ya. Bener, pastilah. Kepengen hiring banyak orang. Kepengen mempekerjakan banyak orang. Pengen banget. Nah tuh, kan ternyata bener. Noble Purpose dalam entrepreneurship itu penting. Jadi teman-teman kalau bisnis gak punya cita-cita mulia, nah itu ya. Iya, bakal kosong aja sih. Bakal kosong, bakal sepi gitu kan. Kayak hati. Kayak hati. Din, jomblo gak sih Din? Jomblo sampai sekarang. Bener, kalau misalkan dia punya pacar, mungkin dia bakal ngurusin pacar guys, ya kan? Gak ngurusin usaha gitu ya. Tapi betah ada jomblo. Alhamdulillah udah 3 tahun akhir ini Kak. Iya. Dan gara-gara jomblo usaha melesat atau? Enggak juga sih, kayak belajar dari jomblo itu ternyata asik loh sebenarnya single itu. Maksudnya kita sendiri asik, bisa kesana kesini. Kita tuh bisa, karena boleh cerita pengalaman sedikit? Boleh. Boleh ya. Curcol ini. Jadi waktu awal-awal usaha, cowok Dinda tuh nggak ngasih Dinda tuh usaha kayak gini. Ya. Nggak ada alasannya tuh, nggak ada waktu buat dia. Menurut Dinda sih dia siapa? Emang dia suami gue gitu? Iya, gitu. Guys, ternyata ada satu hal yang menarik.
Ini acara apa sih? Acara talk show tapi. Talk show. Nah ternyata teman kalian ya, kadang ada saatnya kita benar-benar harus pikirin diri kita. Apalagi usia Dinda lah, masih sangat muda ya. Iya benar. 17 tahun tadi ya? Iya, 17 ditambah 3. Iya, 17 tambah 3. Tuh bayangin, orang di saat lagi produktifnya untuk mesra-mesra, ya kan, Korea-Koreaan gitu ya. Tapi ternyata dia punya satu gagasan yang mungkin gak banyak orang lakukan gitu ya. Dia coba untuk membuat dia lebih merdeka dengan gagasan dari dia tanpa dipengaruhi oleh orang-orang yang malah memberi energi negatif gitu ya. Walaupun nggak selamanya pacar tuh kasih energi negatif ya, tapi mungkin ini pengalaman yang terjadi gitu. Dan mudah-mudahan suatu saat dia juga akan dapetin pangeran yang lahir dari amin ya Allah. Berusaha tentunya gitu ya. Amin ya Allah. Baik, Din. Iya kan? Punya karyawan berapa sih? Dinda. Yap. Untuk gimana nih? Soalnya ada kru. Kru tenaga semua, lepas atau semua? Oh semua. Alhamdulillah Dinda udah ada 10 lah. 10 ya. Itu sudah fotografer, sudah dekoratif. Iya, udah tenda. Tenda. Yang masang-masang itu kan ya, itulah Kak. Keren tuh. 10 alhamdulillah. Masa semester Ini masuk semester 6 berarti? Masa semester 6 punya karyawan 10 kalau rata-rata 1 juta aja gajinya. Kalau ya, bisa jadi 2 juta. 2 kali 10, 20 juta. Udah bisa gaji karyawan, guys. Isi 17 tambah 3 dari teman-teman ya. Keren banget, mudah-mudahan kita bisa gali lebih dalam lagi nanti di shoot berikutnya. Tetap di Etop. Baik, masih di Etop. Kita akan buka-bukain lagi nih. Buka apa lagi nih Kak? Buka lapak. Ngajarin promonya nih, ya kan? Saya ngopek lagi ya, Din. Boleh. Kalau boleh tahu, Din, saat ini udah pernah nggak nanganin ya katakanlah sekelas artis Instagram atau public figure di Kota Medan gitu? Oke. Kalau sampai sekarang sih belum ya Kak? Belum. Tapi sudah mau mengarah ke sana ya? Pengen sih Kak, kayak nge-endorse selebgram gitu pengen. Cuman butuh effort juga nggak sih Kak? Maksudnya biaya yang kita keluarin juga pasti lebih banyak. Karena kalau public figure itu nikah tuh bukan yang kayak kita nih budget misalnya 10 juta atau 20 juta. Mereka kan bahkan kayak ratusan juta gitu. Ratusan juta. Iya. Pernah nggak sih Din mikir kalau nggak salah kisahnya Nagita Slavina sama Raffi Ahmad ya? Pernah. Mereka nikah itu disupport oleh banyak brand ya. Itu gitu ya. Sambil dia nikah dapat promo juga bla 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 gitu kan. Lahiran juga ya. Nggak kepengen begitu collab misalkan ada artis Instagram di Medan yang mungkin followernya lebih dari 10.000. Aduh, gitu kan. Terus gimana nikahanmu aku support sekian juta gitu kan nilainya gitu kan. Tapi pakai kita gitu. Pernah nggak sih berpikir kayak gitu? Kalau untuk sejauh ini belum sih Kak. Belum. Karena emang yang WO Dinda punya itu bukan yang terlalu besar-besar banget juga. Kita kan kalau mau ngendorse itu secukupnya kita lah, jangan terlalu dipaksa juga. Sekemampuan kita ya. Karena sesuatu yang dipaksa itu hasilnya tuh nggak baik. Gitu. Ya. Begitu juga cinta ya. Cinta tuh, makan tuh cinta. Kalau nggak cinta jangan dipaksa. Iya gitu benar. Ya. Mending mundur aja pelan-pelan. Mending mundur aja ya. Mundur, awan. Ya. Din, saya yakin wirausaha itu pasti banyak tantangan, kendala gitu. Yang selama ini mungkin Dinda alami, yang kadang-kadang buat Dinda itu kayaknya udah sampai di sini. Pernah nggak sampai kayak gini? Udahan aja deh gitu kan? Awalnya itu waktu COVID kemarin. Karena COVID itu dari bulan 3 ya kalau nggak salah. Bulan 3 yang lagi parah-parahnya tuh 3 Maret 2020 sampai Maret, April, Mei ya. Iya, mau lebaran kalau nggak salah itu ya. Bener. Itu tuh benar
ngomong sama Bunda, mbaknya Dinda, Bun, kita pendapatan kan nggak mungkin kita berharap dari sini aja nih. Nah. Akhirnya kita berhenti dulu deh Bun, kayaknya capek deh. Apalagi kayak gini corona, itu tuh nggak ada yang nikahan, sedangkan acara nikahan aja nggak boleh sama pemerintah ya, benar ya. Akhirnya kayak ya udah nggak apa-apa, kita tuh jangan patang semangat gitu, jangan menyerah, tetap semangat. Akhirnya kita buat promo Kak, bener-bener jatuh banget promo dari orang lain tuh harganya promo, gitu ya. Gila parah sih, kayak mungkin 70% lah diskonnya dari WO lain. Nah, corona jadi fase-fase struggling ya buat teman-teman. Mungkin nggak hanya WO ya, mungkin semua. pemilik kafe, pebisnis retail dan lain sebagainya mengalami struggling ini gitu. Dan ternyata menyemangati diri itu jadi satu cara yang paling mungkin dilakukan ya, dengan tetap semangat, tetap belief ya. Kemudian kayaknya kembali ke sedekah gitu ya. Iya, memurahkan harga itu sama dengan kayak sedekah kali ya, cara-cara yang paling mungkin dilakukan ya. Gitu ya. Itu jauh harganya beda. Untuk buka ruang yang lebih lebar gitu ya. Ya. Dan setelah itu gitu ya. Akhirnya setelah buka promo bener-bener kayak WhatsApp itu tuh kayak Kak ini ternyata ada yang jauh di luar kota, ada yang di Medan. Nah, selain dengan promo jatuhin harga ketika itu ya, karena memang mau nggak mau setidaknya nggak dapat 1.000 dapat gopek lah gitu kan kalau Medan gitu kan. Iya benar. Selain dengan cara itu gimana ketika itu sehingga kemudian akhirnya kembali ke mungkin hari ini udah mulai di sesi stabil ya, udah di seperti awal atau seperti apa sih? Jadi kita sekarang ya COVID ini kan banyak orang tuh kayak akad nikah tuh yang simple karena kan nggak mau yang mewah-mewah banget gitu. Juga kan banyak yang nikah muda, budgetnya juga nggak terlalu banyak nih teman-teman. Jadi masih ada harga promo sampai sekarang. Jadi harga itu belum kita stabilin Kak, karena kita sebenarnya ya udah biar banyak orang yang tahu dulu. Yang penting kita tuh ada gitu masukannya. Untung tipis-tipis. Iya benar, tipis. Yang penting rame gitu ya. Benar. Nah, dan ternyata efektif ya. Efektif. Pernah nggak netapin target misalkan sebulan bisa tanganin 10 WO atau apa gitu? Kalau untuk target, kalau dalam sebulan ya Kak, kita sih nggak nargetin sih. Karena gimana ya Kak, rezeki itu kan datang dari Allah ya, datang gitu aja. Kan Allah yang mengatur. Kita targetin bisa jadi melenceng, bisa jadi lebih. Jadi udah kita ngikutin alurnya gimana aja jalannya itu gimana. Yang penting tetap melakukan upaya-upaya yang biasa dilakukan. Upaya udah pasti lah, gitu ya. upaya udah pasti. Pernah nggak mengalami target yang sampai kemudian nggak bisa ditanganin gitu? Misalkan udah over gitu kan, semua udah penuh nih tanggalnya gitu kan? Pernah Kak. Jadi dalam sebulan itu ada 5. Jadi di satu hari itu ada yang dua tempat. Kayak bener-bener dia tuh minta tolong di tanggal itu. Tapi kan yang orang lain tuh udah nge-DP-in kita tuh sebelum dia ngomong kan. Jadi kita benar-benar minta maaf. Akhirnya di bulan depan dia pakai kita, tapi kita tetap kasih harga promo lah. Maksudnya minta maaf lah kalau di tanggal itu tuh kita nggak bisa. Karena kan memang di WO ini kan ada tanggal-tanggal spesial ya, yang semua orang maunya ngebet di situ ya, 10-10, 11-11, 12-12 kayak promonya marketplace ya. Iya, yang itu loh. Yang warna apa? Orange. Melon kayak orang ya, itu kayak merah gitu ya. Merah ya. Enggak kayaknya ya. Enggak biasa belanja online. Atau yang hijau? Hijau. Itu punya anak Medan. Oh iya. Iya, anak Medan itu. Apa namanya? Tit gitu ya. Baik, Din, ngomong-ngomong nih, proyeksi atau target-target di di beberapa tahun ke depan gitu, apa kira-kira ada nggak terkait dengan bisnismu? Apakah sebenarnya ini bisnis akhirmu atau kayaknya pengen juga tumbuh di bisnis yang berbeda? Oke. Harapan untuk bisnis ini dulu kali ya Kak. Jadi harapan Dinda dengan mbaknya Dinda pengen ini tuh lebih maju lah, lebih banyak dikenal orang gitu. Lebih banyak yang enggak gitu Kak. Maksudnya gini, karirnya melangkah.
lebih lempeng Oh, aja. lebih lempeng. Iya, rezekinya tuh lebih lempeng. Melesat gitu Iya ya. benar. Pelan-pelan Grafiknya tetap naik, gitu ya. walaupun pelan-pelan yang penting naik ya kan, nggak turun kan. Alon-alon asal kelakon. Iya, gitu. itu kata orang Jawa. Yap. Benar. Jadi kalau untuk usaha yang pengen Dinda buka itu banyak sih kak. Yap. Jadi sebelumnya Dinda udah ada kayak kopi online, Kopi online. tapi sekarang tuh masih stop dulu. Stop dulu. Terus make up, Dinda tuh sendiri juga punya usaha make up. Oh gitu ya. Iya, kalian bisa langsung cek Instagramnya di makeup by Dinda. Underscore nih di sini. Ya. Jangan lupa ya follow. Ya. Mau makeup langsung aja DM Dinda ya. Di episode yang lain teman-teman, ya, guys, kita akan coba kita kasih tantangan dia untuk make upin salah satu kru kita di sini. Boleh. Ya. Asal diundang lagi ya. Ya, Tadi diundang lagi. Diundang lagi. Walaupun nggak dibayar ya. Terus Menang promo aja. Gitu. pengennya sih buka coffee shop. Bisa. Coffee shop tapi yang ada toko bunganya. Kenapa gitu? Disandingin dengan passion kali ya. Karena emang Dinda suka bunga banget. Suka bunga. Suka bunga banget. Next kita ngobrol lagi masih di Etok, jangan kemana-mana. Hai, balik lagi di Italk bersama Dinda dengan Kak Jojo. Ya kan? Kita nggak terasa udah di tag ketiga nih ya. Oh, udah nggak Tapi terasa ya? kayaknya kita belum nanya sesuatu yang Apa tuh? Aduh, takut teman-teman. Din, Ya, Kak. usaha sudah jalan sejak 2017 dan saya yakin bahwa nggak cuma kamu yang bisnis di bidang ini ya. Iya, pasti banyak. Banyak pesaing ya, apalagi pemain-pemain muda atau orang-orang baru ya di kampus Iya. gitu ya, yang juga gelutin bidang ini juga pasti banyak. Iya, gitu kan. banyak pastilah. Abang hadapin persaingan seperti apa? Triknya agar bisa tetap Trik. tumbuh dan eksis. Pertama kita rajin-rajin buat Instastory di Instagram, di sosial media. Terus mbaknya Dinda juga buat di OLX. Jadi ada beberapa klien kemarin ngeliatnya tuh dari OLX. Terus buat harga promo tapi yang jangan ngebanting banget gitu lah Kak. Iya. Jangan sampai kering kalian dapatnya. Ya, Iya, kan? paling Jangan cuma enggak. keringetan Iya, doang gitu kan. keringetan terus nggak dapet. Beli tisu pun nggak bisa gitu ya. Pulang-pulang pun jadi naik Iya. jalan kaki gitu ya. Iya nggak gitu juga tapi Kak. Terus ya itu tadi lah, sering-sering kita komunikasi dengan teman-teman, Publik sharing lah ya publik, gitu. ya. Selalu menginformasikan bahwa kita tuh punya Usaha ini loh gitu. ya. Berapa kasih followernya saat ini Followers untuk mana nih? yang weddingnya Dinda? Kalau untuk yang dekor, Oh. karena Instagramnya baru 100-an. Tuh makanya cepat nih dia. Karena baru nih. Ya kan mungkin. Langsung aja biru dekor. Karena kan Langsung biasanya follow. kalau baru tamat kuliah ada yang dilamar gitu ya. Maaf tuh teman-teman yang ada di kita bisa catat nih. Tuh di bawah nih ya. Jangan kemana-mana kalau ada yang di mana gitu ya. Sama Dinda aja. Sama Dinda aja ya. Khususnya untuk anak umat, langsung aja cari Terus Dinda kalau ya anak kan. Cari Dinda ya. Cari Dinda buat apa? Buat dekor. Bukan buat dinikahi. Ada strategi khusus nggak? Strategi khusus untuk ngadepin pesaing atau gimana nih? Boleh juga pesaing juga agar tetap eksis bisnisnya gitu. Strategi Selain tadi kita udah ungkapin beberapa yang mungkin ada yang lebih menyihir lagi yang menjadi satu rahasia. strategi paling ini sih Kak, untuk kedepannya buat tema yang berbeda lah. Karena setiap tahunnya bahkan kayak per 3 bulan mungkin dekor itu tuh berganti-ganti tema Kak. Contohnya kayak rustic ya. biasa rustic gitu. Klasik Vintage. gitu ya. Terus yang pakai gabus-gabus kadang. Lagi musim ya? Iya, terus yang pakai rotan yang bulat-bulat itu tuh. Bener. Jadi itu sih paling untuk kedepannya strategi kami tuh buat modelan baru selalu. Dinda bilang kan Dinda tuh bareng sama Bunda tadi ya? Iya, Mbak. Iya, Mbaknya Kakak. Dinda gitu Bunda. ya. Ini
mungkin jadi satu pengalaman buat kita semua ya, karena modelnya orang timur itu cenderung selalu melibatkan keluarga sebagai bagian dari iya. job partner ya. Iya benar. Dalam bisnis apapun ya kan, termasuk bisnis besar yang ada di Indonesia, ternyata mereka juga join partnernya sama keluarga gitu ya. Susah senangnya gitu bisnis bareng keluarga itu seperti apa sih? Susah senangnya ya. Jadi Kan pasti ada kadang-kadang kan kita tahu banget ya mbak kita siapa, dan mbak kita tahu banget siapa kita ya, kapan saatnya kita merajuk, sensitif dan lain sebagainya gitu. Jadi kadang karena sama keluarga ini tadi ya, apalagi sama kakak kandung ya kak ya, lebih kadang bentroknya tuh kadang disikap dia tuh kadang dia tuh nggak mau tahu nih kerjaan yang ini. Udah kamu aja deh yang kerjaan ini, mbak lagi ngerjain yang ini. Sedangkan dia tuh kerjaan dia tuh nggak terlalu berat gitu. Jadi selisih pahamnya sebenarnya itu aja sih, buat bete kadang masang bunga juga sebel kali gitu. Itu aja sih kak. Harusnya tadi rangkainya love jadi petak gitu ya. Iya nggak gitu juga. Tapi kayak aduh kenapa sih dia kayak gini terus, ngalah dong sama adiknya gitu. Tapi akhirnya gimana? Ya udah akhirnya ketika pembagian fee nih, ya udah nih dilebihin nih katanya gitu. Yang berat dapat berat gitu Iya. ya. Ditimbang ya. Tapi enggak, tetap sama aja. Tetap sama. Banyakan dia. Banyak karena dia yang mengawali gitu. Karena kan, dia ya. yang mengawali Investasi juga. awal gitu. Udah gitu modalnya dia lebih banyak lah daripada Tapi dia. yang pasti saling pengertian ya. Saling pengertian sih. Memaafkan gitu ya kan. Memaafkan ya pastilah kak, kakak kandung sendiri gitu kan, nggak mungkin nggak dimaafin gitu. Kalau nggak sama kakak kandung nggak dimaafin gitu ya. Dinda tuh tipe orangnya gini kak, kalau marah banyakan diemnya. Kalau marah diem ya. Ya udah kalau gitu kita diem biar marah. Enggak, tapi beneran kak. Jadi teman-teman Dinda tuh kalau misalnya ngeliat Dinda tuh kalau udah diem, Dinda lagi marah nih, nggak usah kita cakepin dulu gitu. Bukan Akhirnya lagi bener-bener sakit perut ya. bukan, emang Lagi nggak diem. bisa marah, orangnya tuh nggak Nggak bisa bisa marah. Jadi marahnya tuh diem. Marahnya dengan cara diem ya. Setelah diem jadi nggak marah lagi gitu ya. Udah plong gitu. Terus Udah diem, nangis dulu. Nangis Nangisnya dulu. nggak tahu kayak menyesalin. Kenapa sih bisa marah? Kenapa sih? Nangis. Akhirnya udah lega, ya udah normal. Itu salah satu cara untuk bisa meluapkan emosi mungkin. Iya, daripada kita berantem sama kakak sendiri Benar. kan, benar ya. Nanti jadi pecah kongsi lagi ya. Pernah sih nggak mikir pecah kongsi? Enggak sih kak, Enggak ya. karena mungkin saudara kandung ya. Kalau orang lain ya nggak tahu ya kak. Karena kan banyak juga deh kisah-kisah usaha saudara kandung. Gara-gara mungkin udah tahu ya duit, udah ngerti duit, Iya. kayaknya aku kok selalu dapat dikit sih dia lebih banyak kan, kadang-kadang mikir kayak gitu, manusiawi kan Din ya. Pernah sih kak, pernah. Karena kayak misalnya gini, kan itu 100% nih misalnya. Untuk ke tenda 20% misalnya, sisa 80. Kadang Dina tuh dapatnya di 30, dia di 50. Gitu ya. Sempet sih. Kapan nggak gitu ya? Iya. Kapan nggak aku dapat 50 dari 20 gitu ya? Tapi pernah nggak sih? Kayaknya klimaks nih. Aku kayaknya harus kuliah sendiri, aku harus berdiri sendiri gitu. Kalau untuk dekor sih enggak ya kak. Tapi kalau untuk make up Dinda sendiri, Bisa. alhamdulillah sendiri. Jadi Bunda punya make up sendiri, Dinda punya make up sendiri. Jadi masing-masing kalau untuk di make up. Oke, ini kali ini kita pertanyaan yang sangat sensitif yang mungkin banyak orang itu merasa serius. Kuliah atau usaha? Kuliah sambil usaha gitu ya. Enakan mana sih kuliah atau berusaha? Kalau boleh milih, Harus milih ya. harus milih. Nggak boleh dijelasin satu-satu gitu. Ya, pokoknya aku mau nanya, pilih wirausaha atau kuliah? Aduh teman-teman, pertanyaannya emang rada begini ya, agak ribet ya Iya, kak tuh ini ya. pokoknya agak maksa ini pokoknya. Kuliah atau wirausaha? Dinda pribadi wirausaha. Iya tuh kan, udah ketebak dari tadi sebenarnya teman-teman. Nah, tentu nggak mudah ya Iya. untuk berwirausaha sambil Kuliah. kuliah gitu ya. Gimana caranya mengatur waktu Dinda? Atau ini hal yang ringan seperti apa gitu? Kalau dibilang ringan sih nggak terlalu ringan ya kak. Karena kita benar-benar harus, waktu kita dapat job nih, pesta di hari Sabtu, kita prepare itu di hari Kamis. Di hari Kamis. Kamis atau di hari Rabu udah prepare, nyiapin Semua perlu dekor yang mana nih yang mau dibawa. Kan nggak mungkin semua ya kak ya. Tematik Pasti lah kita gitu ya. pasti kita ambil box, misalnya bunga yang warna apa yang mau dipakai semua, kita ambilin gitu. Jadi kadang ngeganggu kuliah. Iya.
yang kemarin-kemarin waktu masih online masih offline kuliahnya lumayan ngeganggu karena posisinya kemarin ada praktikum di situ di situ pasang pelaminan. Jadi praktikumnya langsung cepet-cepet nih, udah diteleponin, udah di mana Dek? Buruan ya, nggak ada yang pasang bunga nih gitu. Jadi trik membagi waktunya harus benar-benar manajemen waktu. Benar-benar gitu ya? harus bisa di manage lah waktu kita untuk usaha, untuk kuliah, untuk keluarga gitu. Walaupun itu nggak mudah ya. Nggak mudah lah Kak, pastinya bagi waktu gitu. Pernah nggak sih sampai IP-nya turun gitu? Alhamdulillah kalau karena usaha sih nggak pernah. Tapi IP turun kemarin karena emang malas aja belajar Kak. Masih belajar ya. Nah teman-teman, berarti nggak ada alasan sebenarnya kita kuliah itu sambil punya usaha, nggak ada alasan gitu ya. Dan jangan buat alasan lah gitu kan. Iya. Kalau udah usaha aja atau kuliah aja enggak. Ternyata Dinda adalah salah satu contoh ya. Teman-teman kita gitu ya, ternyata mau berjuang manage waktu ya, membagi waktu untuk bisa menggunakannya pada hal-hal yang produktif. Iya. Timbang nongkrong guys lama-lama di kafe. Bener banget. Ya kan, timbang vape-vapean ya kan sampai dunia tuh kerum ya kan. Bagusan cari duit guys. Ya kan, dan ternyata ya emang nggak mudah ya kan, kita kuliah kemudian harus ngatur sebuah perangkat bisnis yang emang harus diurusin, nggak boleh ditinggalin, tapi kuliah tetap juga harus dilakukan dengan baik gitu ya. Tapi menurut Dinda asik sih Kak. Asik ya. Kita kuliah, jadi kesibukan kita tuh bukan cuma ngerjain tugas aja. Jadi satu sisi kalau kita punya usaha, udah kuliah dapat duit sendiri, coba pikirin. Tuh, udah kuliah dapat duit sendiri. Baru kuliah sendiri nggak sih? Alhamdulillah kemarin pernah sih Kak, 1 tahun. Jadi 1 tahun masuk sini dapat beasiswa, alhamdulillah. Terus 1 tahun lagi Mama, 1,5 tahun sih Mama. Terus 1,5 tahun lagi Dinda. Pelan-pelan ini ya dimulai lagi lah, harus bisa lah bayar kuliah sendiri. Sudah pasti ribet ya kuliah sambil berusaha ya. Kalau boleh bagi trik sama teman-teman kita yang mungkin kan banyak nih teman-teman kita negatif ya sama wirausaha ya. Iya, gitu. Gimana caranya agar mereka itu bisa menyadari bahwa nggak juga mahasiswa itu nggak punya waktu gitu ya, gara-gara tugas kemudian nggak punya waktu untuk yang lain gitu, itu gimana? Jadi menurut Dinda, kalau misalnya memang dia tipe orang yang ribet Kak, pilih usaha yang benar-benar tuh yang nggak ngebuat dia tuh susah gitu. Kayak contohnya misalnya jualan online nih, itu kan gampang ya Kak. Dalam artian nggak terlalu mengganggu waktu kuliah, nggak mengganggu waktu apa ya, produktivitas kita sebagai mahasiswa gitu ya. Jadi kamu jualan online, pasarin aja nih di Instagram atau di omongin nih teman-teman gitu, segala macam. Ya udah, kirim barang kan nggak susah ya Kak ya, nggak mengganggu banyak waktu untuk kuliah gitu. Jadi kalau memang mageran nih anaknya, tapi kalau memang yang benar produktif untuk kerja nih, ya kayak buka-buka kafe atau jualan kecil-kecilan sama temennya berdua gitu. Din, pernah nggak berpikir sih, kayaknya aku suatu saat bakal kerja aja gitu, nggak mau ngurusin usaha gitu, pernah nggak berpikir gitu? Kenapa Kak? Gimana? Kayaknya ke depan aku pengen kerja aja gitu, nggak mau ngurusin usaha lagi, pernah nggak berpikir kayak gitu? Kan kamu kan kuliah, harapan publik kan pasti sama anak-anak kuliah ini jadi pekerja gitu. Iya. Untuk kepikiran sekarang ya Kak, kalau sekarang sih enggak Kak. Kalau digaji 10 juta, milih wirausaha atau kerja? Wirausaha. Berarti penghasilannya lebih dari gitu ya. Nanti kita tanya. Jangan kemana-mana, tetap di Heto. Dah. Guys, ketemu lagi. Masih di
Headphone tentunya ya. Masih sama Dinda masuk semester 5. Jalan semester 6. Jalan semester 6 usia 17 tambah 3. Ya kan berpenghasilan net nanti. Iya, Tep. Sabar dulu ya. Kadang-kadang orang gara-gara tahu penghasilannya berapa terus kepengen usaha juga. Iya. Gitu. Tapi itu yang buat motivasi mereka jadi semangat. Boleh juga ya. Iya. Boleh juga. Tapi modalnya teman-teman ya kalian tahu lah, nggak sedikit. Ya, sedikit. Din, kalau usaha kan udah jalan sejak 2017, itu Yes. berarti udah berapa tahun sih? 18, 19, Jalan 20, jalan 4 tahun ya. Jalan 4 tahun kan pasti asetnya sudah banyak ya. Kira-kira kalau boleh tahu nilai asetnya sekarang ada berapa ya? Kalau diduitkan tuh jadi berapa rupiah? Kalau diduitkan ya kak, untuk dekor sama make up atau gimana? All. Semua. Tuh gitu kalau udah mau nyebutin angka yang gede malu-malu gitu. 50. 50 jutaan ya. Enggak. Iya. 50 apa nih? 50 tambah 0,1 lah. 500 juta ya. Kalau semua kan? Nah berarti teman sekalian, kita kehadiran orang yang gak main-main. Usaha baru jalan 4 tahun, usia 17 tambah 3, mahasiswa di Fakultas Psikologi, anak Uma ya. Anak Uma pastinya. Anak mama lah, anak mama. Anak mamanya kuliah di Uma, punya aset sebesar setengah M. Gila. Pak Imam jangan lupa nanti headline-nya. Ya, jangan lupa mahasiswa punya aset 500 juta. Gila tuh guys, ya kan? Dan tentu dapetinnya nggak mudah ya. Bener lah. Dimulai dari berapa sih dulu? Dulu awalnya 30 ya. 30. Itu tapi beda make up ya, hanya di dekor. Nah, jadi zero to hero itu nggak gampang ya. Nggak gampang banget Nggak teman-teman, gampang. susah, butuh usaha, butuh effort, butuh orang yang peduli lah sama kita. Pernah berpikir nggak sih untuk dapetin kredit atau mungkin orang pengen berinvestasi di bisnisnya Dinda gitu? Belum sih kak. Belum ya? Belum. Pernah nawarkan nggak? Belum pernah juga. Kayak masih takut aja kak. Kenapa takut? Karena bukan berarti nggak percaya diri ya kak, tapi kayak gimana ya, kita nanti welcome nih sama orang, terlalu baik nih sama orang, tapi orang itu bisa semena-mena gitu loh sama kita. Jadi kita ngasih kepercayaan, malah merekanya yang mengkhianati. Kita. Jadi lebih baik ya udah deh berdua aja deh sama Mbak gitu. Atau masih bisa maksimal. Iya gitu ya. benar. Dan lagian di bisnis EO ini juga kita nggak sampai membuat orang itu terpaku waktu ya. Iya. Karena kan eventnya by moment ya, Iya, nggak every Nggak every day day, lah. nggak every time gitu ya. Nah jadi teman sekalian, udah tahu kan ternyata dia siapa ya. Ya. Jadi jangan main-main sama Dinda ya. Boleh main-main kan Dinda? Boleh Main lah. ke rumah Dinda? Nongkrong di kafe aja, jangan main Nongkrong di rumah. kafe aja, jangan ke rumah. Nanti kalau ke rumah takut orang tua, tujuannya apa ya nak? Ya, apalagi anak laki-laki ya, cowok ya. Baik, kita lanjut lagi, Din. Apa tanggapan teman-teman kamu terkait dengan apa yang sedang kamu lakukan hari ini? Gitu? Apakah mereka sebagian ada yang ngapain kalau cuman jadi wedding kuliahan gitu ya? Jadi Dinda punya satu teman cewek. Aduh, rasanya mau nangis lah kalau udah apa, ceritain. nangis aja, Tahu Din. ya. Jadi dari sekian teman Dinda hanya beberapa yang ngedukung Dinda dalam hal begini gitu ya. Jadi dia tuh benar-benar nemenin Dinda tuh dari nol. Dari masuk kuliah sampai sekarang. Kayak kalau boleh disampaikan, aku sayang samamu gitu. Oh my god. Pak Imam jangan lupa ya. Kasih ininya ya, apa namanya, desain-desain jatuh hujan gitu, suara yang agak. Karena dia yang terus ngedukung. Yep. Dia yang selalu tanya, gimana usahanya gitu. Kayak selalu dia loh yang ada. Yeah. Mau nyetirin Dinda, maksudnya mau ngebonceng Dinda kemana-mana, mau cari ini segala macam tuh dia selalu ada. Dia jadi satu energi yang besar gitu. Iya. Luar biasa sekali dia. Ternyata kita nggak bisa hidup sendiri di luar. Nggak bisa. Kita butuh orang-orang yang hadir untuk selalu berikan kita support tentunya. Iya. Dan dukung kita gitu, jangan menyendiri terus gitu ya.
Bukan ngomongin jomblo loh, bukan ya. Jangan nanti tersinggung kan ya Nanti ngomong gitu. tersinggung ya. Kalau udah tersinggung nanti tersungging. Ya. Din, Ya. kita tadi udah ngomongin manajemen waktu, udah ngomongin beberapa tentang kuliah gitu. Ngefek nggak sih, Din? Memberi warna nggak dalam usaha kamu terkait yang kuliah yang kamu lakukan hari ini gitu? Memberi warna Artinya memberi sumbangsi nggak dalam kaitannya di usaha yang sedang kamu lakukan? usaha dengan kuliah Dinda nih. Dina nggak tahu ya kak, pandangan orang tuh gimana. Dina kan psikologi nih. Kadang make upin orang, kita kan sambil ngobrol ya. Yep. Karena supaya kayak nggak kosong gitu loh kak. Kalau make upin ya tetap pakai masker lah, tapi kita tetap saling ngobrol gitu kan. Kadang dia tuh cerita gimana Monica ini ujian mentalnya tuh banyak. Nah Dinda tuh nanti iseng tuh ngasih motivasi Yep. dia. Jadi ngasih kayak Penguatan lah gitu ya. mini konseling nggak sih? Oh iya juga sih Mini kali ya. konseling ya? Nyambi ya. Iya nyambi sekali Sambil ya, kan? nyelam minum Air air mata ya. Air mata. Jadi itu sih menurut Dinda nyambung lah, Nyambung. memberi warna. Nah, jadi teman sekalian ya, yang punya juga usaha, jangan pernah bilang bahwa kalau kamu punya usaha sambil kuliah itu nggak ada Kaitannya, pentingnya, nah. pasti ada kaitannya. Mungkin kamu pernah juga kan ngomongin tentang leadership, ngomongin tentang manajemen, ngomongin tentang bagaimana sebuah artistik Iya, ya, benar. bagaimana menstabilkan sebuah kondisi, dan itu semua kan kita pelajari di kuliah juga. Iya, Gitu. Jadi tetap berguna, walaupun kamu mau melakukan bisnis di masa kuliah tetap harus bisa memberikan satu impact. Iya, Atau, untuk usaha kita. Atau harusnya karena kita anak kuliahan, maka bisnis kita nggak boleh lagi omprengan, bener ya? Iya, benar. Harus benar, diolah gayanya anak-anak kuliahan gitu. Karena kan anak zaman now kan gitu ya. Jadi ngikutin ini sih kak, ngikutin gimana gaya hidupnya kita sekarang. Iya, Setiap gitu. tahunnya juga kan tren pasti Trennya beda-beda. berbeda. Jadi kuliah juga kan ngajarin kita tentang kayak statistik ya. Iya. Untuk buat riset Udah pusing. Kalau udah buat ngomongin statistik analisis, udah pusing. ya kan? Pusing. Nah ternyata sebenarnya berguna suatu saat untuk sekali ini. Walaupun kita mungkin nggak suka dengan bilangan hitungannya ya, Iya. tapi yakinlah bahwa itu juga membantu kita untuk bisa menghidupkan bisnis kita dengan kelas yang lebih bagus daripada orang yang kuliah gitu. Jadi jangan pula nanti kita anak kuliahan punya bisnis kalah sama anak yang Nggak kuliah. nggak kuliah gitu. Lebih tertata yang nggak kuliah kan nggak gitu. Gitu ya. Jadi ternyata kata Dinda membantu kuliah itu bisa memberikan satu gagasan yang mungkin nggak dimiliki yang lain gitu. Iya, benar. Baik. IP tertinggi berapa sih, Din? IP tertinggi IP ya. IP. Alhamdulillah kemarin dapat 4. Dapat 4. Iya. Dapat 4. Gila tuh. Din, boleh tahu nggak, Din? Apa tuh? Boleh tahu nggak, Din? Tahu apa? Apa kak? Susah aku nanya aja nih kalau ini. Nanya apa tuh? Din, Iya. penghasilannya berapa sih, Din? Aduh, Kotor jadilah kotor gitu. kotornya aja ya. Kotornya aja. Ini Sebulan, Din. dalam bidang semuanya atau karena semua ada beberapa Iya. pekerjaan yang kita kerjain. Oke, Nggak semua cuma lah. semua ya. Kan satu buku kan, ini satu dompet kan. Satu dompet sih Iya. sebulannya ya. Aduh, Bisa ngumpulin berapa sih? Gitu? kalau dihitung-hitung ya, kecuali sebelum dibuang-buang nih duitnya ya. Iya, kalau dibuang-buang aku mah cuma punya 1.000 rupiah nih. UMR apa? UMR ya. Iya. UMR Itu kalau lagi sepi ya. masih sepi. Ah. Itu bayangin mahasiswa semester 6, 17 tambah 3 usianya, mahasiswa fakultas psikologi, anak anak mamanya juga. Iya pastilah. Punya penghasilan UMR teman-teman, ya kan udah bisa berdiri sendiri ya. Iya masih sama mama, masih sama mama. Bisa Cuman berdiri sendiri nggak sih? bisa dong. Oh, bisa. Mau ditemenin. Nah jadi harus bangga ya, apapun itu Dinda sudah coba lakukan. Dia sudah coba memecah satu kondisi di mana orang-orang merasa nggak mungkin lakukan sesuatu, ternyata dia mampu lakukan sesuatu. Nah Dinda mungkin di detik-detik akhir, Akhir. pesan buat teman-teman agar mungkin mereka kepengen berusaha tapi masih galau, masih ragu, apa kira-kira pesannya buat mereka? Jadi teman-teman, buat kalian yang mau mulai usaha, coba kalian itu buat list dulu apa yang pengen kalian ambil dari usaha itu.
gitu. Apakah ilmunya, pelajarannya, atau memang fee-nya untuk kebutuhan ekonomi, ya kan pasti banyak macam-macamnya ya kak ya. Intinya kalian pertama itu niat. Kalau usaha nggak ada niat, nggak akan terbangun usahanya gitu. Nggak boleh bilang cinta-cinta aja, nggak datang-datang juga, halalin juga. Kak Jojo kayaknya sesi nanti curhat nih. Yap. Oh. Terus kemudian semangat, pantang menyerah. Ambil modal sedikit, bukan sedikit mungkin sih, maksudnya yang sesuai lah dengan isi dompet kalian. Pilih usaha yang emang kalian sanggupi. Jangan usaha yang kalian gak sanggupin, kalian buka usahanya itu gitu. Nanti bakal kewalahan sendiri kak. Tuh. Apalagi awal-awal itu kan kita nggak punya karyawan, masih sendiri nih kerjanya. Masih zero to hero. Ya, itu dia. Itu sih intinya kunci dari Dinda. Seneng ya hari ini kita ngobrol sama cewek cikiwik ya. Kayak ngomong kayak sambil makan keripik gitu ya. Gurih-gurih ya. Gurih-gurih gitu ya. Terus ada adegan-adegan yang ya luar biasa sekali, dan mudah-mudahan episode kali ini bisa menginspirasi teman-teman untuk berani membuka usaha ya. Amin. Harus bisa. Jangan ragu-ragu ya. Jangan ragu-ragu, apalagi di fakultas ekonomi atau bisnis itu wajib punya bukan wajib sih, maksudnya mesti ya. Harus lah ya. Harus gitu punya ya. bisnis lah sendiri. Punya bisnis lah gitu ya kan. Ya sekali UMR dia nggak nyebutin tadi. Dia kan bilang bahwa penghasilannya itu kan pokoknya di atas UMR. Di atas UMR kali berapa sih gitu kan ya. Itu rahasia. Ya, tapi yang pasti anak Uma fakultas psikologi semester 6 punya penghasilan sendiri. Itu headline kali ini ya. Mudah-mudahan menginspirasi. Amin. Dan mudah-mudahan tetap sehat. Jaga kesehatan. Tetap 3M. Pakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan. Mama, Mimi, Mumu. Ya, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih Dinda sudah hadir di. Ya, terima kasih Kak Jojo. Ya kan? Mudah-mudahan bisnisnya semakin melesat, ya kan? Amin ya Allah, amin. Dan kalau mau tahu, kepoin ya, ini beberapa paket-paket wedding, terus apalagi dekor, terus make up. Nih di sini ya harganya berapa, nomor teleponnya juga ada nih di sini semua, ya kan? Ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih Dina, semoga thank you Kak. sukses selalu. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.